Leticia adalah anak kidal, dan di beberapa postingan saya di jejaring sosial, banyak teman-teman menyarankan agar dia menggunakan tangan kanannya. Tapi tahukah kamu, jangan paksa anak kidal menggunakan tangan kanan. Bagi banyak orang tua, mempunyai anak yang kidal adalah hal yang meresahkan. Tak jarang timbul kekhawatiran dari mereka, anaknya dianggap tidak sopan karena menggunakan tangan kiri dibanding tangan kanan untuk melakukan berbagai macam hal. Kidal kadang disebut tangan yang jorok, tangan setan, tangan yang tidak bagus. Saya bahkan pernah dibilang mendoakan anak yang jelek-jelek karena menggunakan tangan kiri saat memberi susu. Waktu itu Saga masih bayi. Padahal saat itu saya menggunakan tangan kiri untuk memberi susu dan tangan kanan saya memegang kamera untuk memfoto. Tambahan lagi, mana ada orang tua yang mendoakan anaknya yang jelek-jelek hanya karena menggunakan tangan kirinya? Tidak masuk logika saya. Ngomong-ngomong soal kidal, teman-teman tahu kan apa kidal itu sesungguhnya? Emangnya apa? Kidal adalah kecenderungan seseorang untuk lebih aktif menggunakan tangan kirinya dibanding tangan kanannya. Lah, terus kenapa anak bisa kidal? Sebuah riset pada tahun 1998 yang dilakukan oleh James McDavid dari Universitas Oklahoma menerangkan bahwa bila kedua orang tua kidal, hanya 26% kemungkinan anak-anak mereka akan menjadi kidal pula. Jadi faktor keturunan atau genetik bukanlah penyebab anak menjadi kidal. Lalu apa? Penyebabnya masih jadi perdebatan, pro dan kontra. Tapi yang paling masuk akal buat saya, kidal adalah karena dominasi otak kanan yang mengatur dari bagian kiri tubuh manusia. Sebuah penelitian mengungkap adanya bahaya memaksa anak kidal memakai tangan kanannya. Beberapa bahaya yang dimaksud antara lain gangguan berbicara hingga kesulitan untuk belajar membaca atau disleksia yang terjadi karena bagian otak yang mengendalikan keterampilan bicara sama dengan yang mengendalikan penggunaan tangan. Dalam beberapa kasus, pemaksaan ini bahkan bisa mengaburkan dominasi fungsi otak. Penelitian lain menunjukkan orang kidal akan cenderung didominasi oleh otak sebelah kanan yang mengontrol sisi kiri dari anggota tubuh. Jika seorang kidal dipaksa untuk mengalihkan fungsi tangan kirinya ke tangan kanan, ada kemungkinan kinerja otak orang tersebut kurang optimal dan tidak sebaik apabila dia dibiarkan menggunakan tangan kirinya. Sebaliknya, untuk menghindari bahaya memaksa anak kidal memakai tangan kanan, biarkan anak, terutama yang masih balita, menggunakan tangan yang biasa mereka gunakan. Jangan paksa anak kidal untuk tidak kidal, sebab paksaan bisa menimbulkan kesulitan pada aspek perkembangan mereka. Selain itu, pemaksaan terhadap anak kidal bisa menyebabkan anak menjadi frustasi. Yang terpenting dalam merawat anak kidal adalah penerimaan dari lingkungan, terutama keluarga, juga orang tuanya. Itu saya yakini akan membuat anak bisa lebih percaya diri dan menerima kondisi mereka apa adanya. Ji, saya juga punya cerita tentang anak kidal. Apa? Dulu itu di kerajaan Inggris pada masa lalu, Raja George VI waktu masih kecil nih, bapaknya George V maksa anaknya yang kidal untuk menggunakan tangan kanan, dan akhirnya dia jadi gagah. Wih, keren juga dia bisa tahu sampai Inggris. Sayangnya cuma anak gaul doang. Saya tambahin ya, ada juga dampak yang lain bila kita memaksa anak kidal menggunakan tangan kanan. 1. Aktivitas otak bagian kanan bisa terhambat sehingga daya ingat dan kemampuan konsentrasinya bisa sangat terganggu. 2. Mengalami gangguan bicara atau gagap seperti yang dibilang sama Anjay. Nah, iyalah, makanya tuh. Satu lagi, selain gagap, anak juga akan sering gugup. Itu ditunjukkan dengan perilaku mengisap jempol, menggigit jari, dan perilaku lainnya. Saya pernah menulis begini di Instagram. Salah satu cara saya menghidupi diri saya, menghidupi keluarga saya, menghidupi orang yang bekerja dengan saya dan keluarga mereka adalah dengan bernyanyi. Walaupun saya bukan kidal, karena saya aktif menggunakan kedua tangan saya sering menggunakan tangan kiri untuk memegang mikrofon. Saya juga menggunakan tangan kiri untuk memegang chord atau kunci gitar. Jadi saya menghibur jutaan orang hingga hari ini dengan juga menggunakan tangan kiri. Saya membuat banyak orang bahagia juga dengan tangan kiri, bukan hanya dengan tangan kanan. Maaf saya kalau berbeda pandangan dengan teman-teman. Saya juga sudah minta maaf pada Tuhan kalau secara agama ini adalah sebuah kesalahan. Jadi buat saya, menggunakan tangan kiri untuk beraktivitas bukanlah sebuah kesalahan. Sekali lagi, maaf kalau cara pandang kita berbeda. Terima kasih teman-teman udah menonton Monday View. Thank you Anjay juga. Semoga apa yang saya omongin ini bisa menjadi bahan diskusi dan ada isinya. Tuliskan komentar kamu di bawah. Jangan lupa senyum hari ini.